Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nur Hidayah, NIM 2041050300021. Prodi Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan saya kepada Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu pada pembahasan kali ini kita membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Kenapa kita penting mengetahui tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Umayyah? Karena kita harus mengetahui tentang keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan pada pemerintahan Umayyah itu, dan juga siapa-siapa sajakah tokoh yang timbul dalam masa pemerintahan Umayyah itu, dan bagaimana juga Islam berkembang dengan baik dan maksimal seperti itu. Yang pertama, kita perlu memahami peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah, yaitu yang pertama ada masa kekhalifahan Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi. Keberhasilan Umayyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Adapun urutan Khalifah Umayyah, yaitu yang pertama dari 41 Hijriah itu ada Muawiyah 1 atau Muawiyah ibnu Abi Sofyan. Yang kedua dari 60 Hijriah sampai atau 680 Masehi itu ada Yazid 1 atau ibnu Muawiyah. Yang ketiga itu ada dari 64 Hijriah itu ada Marwan 1 atau ibnu Hakam. Yang keempat itu ada 65 Hijriah itu ada Abdul Mali atau ibnu Marwan. Yang kelima dari 66 Hijriah itu ada Muawiyah 2 atau Ibnu Yazid. Dan yang keenam dari 86 Hijriah itu ada Al-Walid 1 atau Ibnu Abdul Malik. Dan yang ketujuh dari 96 Hijriah ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang kedelapan dari 99 Hijriah ada Umar atau Ibnu Abdul Aziz. Yang kesembilan dari 101 Hijriah atau yaitu ada Yazid 2 atau Ibnu Abdul Malik. Yang ke-10 dari 105 Hijriah itu ada Al-Walid 2 atau Ibnu Yazid 2. Yang ke-12 itu dari 126 Hijriah ada Ibrahim atau Ibnu Al-Walid 2. Yang ke-13 itu dari 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi itu ada Marwan 2 atau Ibnu Muhammad. Dan yang kedua selanjutnya yaitu tentang pola pemerintahan Bani Umayyah. Paling tidak ada 4 konsep, dan yang paling menonjol itu yang pertama ada ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hideritis atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga ada khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang organisasi pemerintahan Bani Umayyah secara besar ada 5, yaitu yang pertama An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik, dan yang kedua An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Mal atau organisasi keuangan. Dan yang kelima ada An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Kemudian apa saja sih keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah itu? Yang pertama itu ada Abdul Malik. Abdul Malik ini mempunyai keberhasilannya itu
perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kitbi. Yang kedua itu ada Abdul Aziz bin Marwan. Beliau membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga ada Hajjaj bin Yusuf. Beliau melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang kelas perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat ada Al-Walid. Beliau mensejahterakan rakyat untuk mendapat perhatian besar. Beliau pun mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Ya, bagi orang yang cacat, beliau menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima, ada Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Beliau pun mendapat bantuan dari pemerintah untuk orang yang sakit. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.